Halo teman-teman, ini kita mulai lagi ya, melanjutkan pembangunan rumah. Nah, kemarin kan beberapa bulan yang lalu kita sudah selesai membuat fondasi ya, beserta pemasangan cakar ayam. Dan sekarang kita melanjutkan pembuatan slope. Nah, ini tukangnya dia sedang merakit slope. Dan berikut nanti tiangnya mungkin. Nah, ini fondasinya. Nah, ini dari semua fondasi ini, dari keseluruhan tanah ini ya, dari denahnya itu kan dia panjangnya dari sudut sini sampai ke ujung sana itu kan dia 11 meter ya. Nah, kita menyesuaikan budget, jadi kita bangun itu setengahnya dulu rumahnya. Nah, jadi desain rumah atau denahnya ini kita sengaja buat supaya bisa dibangun secara bertahap ya, pembangunan rumahnya. Jadi kita bangunnya ini dulu nih. Pertama ini spitengnya nanti di sini. Ini spiteng dan ini untuk teras belakang ya. Terus ini nanti pintu dapurnya di sini. Dan ini dapurnya. Ini dapurnya, area dapur nanti, dan itu toiletnya. Nah, toiletnya juga nggak gede, kecil. Kemudian ini kamar nanti nih. Nah, ini kamar. Ini kamar. Nah, jadi kita hanya bangun satu kamar, teras belakang plus spiteng, toilet, area dapur. Nah, jadi nanti nih, nah ini kan ada sisanya nih. Nah, ini mungkin nanti ya dipas-pasin dulu lah. Nah, jadi kita sekat nih dari kamar mandi itu lurus ke kamar sana. Nah, itu nanti ada dinding. Dan nanti setelah rumahnya selesai, sudah ditempati, sudah tinggali, barulah kita lanjut ke pembangunan yang di depan. Maka dari itu nanti rencananya di sebelah sini itu nanti ada pintu sementara ya, sebelum nanti yang depan itu mulai dibangun. Jadi ya ini sebenarnya mungkin bisa mudah-mudahan ya bisa menginspirasi teman-teman yang mau membangun rumah dengan budget yang terbatas ya, pada yang ya mungkin dari keseluruhan dana yang dimiliki itu nggak terlalu banyak. Nah, mungkin ini bisa jadi solusi. Jadi dari keseluruhan tempat itu kita bisa bangun setengahnya dulu. Ini kan lumayan nih kalau misalnya kalau dilihat, ini kamar, ruang tengah, dapur, toilet. Nah, itu minimal tuh ada dapur, toilet, ada ruangan lah buat tidur. Nah, itu minimal ya membangun rumah tuh. Nah, jadi apa ya, bahasa kerennya tuh rumah tumbuh ya. Dan kemudian besi yang kita gunakan di sini adalah besi ukuran 10 mm yang full ya, yang ulir. Kita menggunakan besi 10 mm ulir, dan ini kebetulan kita dapat SNI LS ya, Lautan Steel. Ini produknya Lautan Steel. Tadinya mau yang Krakatau Steel tapi stoknya nggak ada, adanya Lautan Steel ya. Setelah di compare ternyata kualitasnya mirip lah ya. Ya minimal 10 lir itu udah minimal cukup lah. Bagusnya sih yang 12 atau yang 13 ya, tapi standarnya 10 udah lumayan lah, mencukupi. Nah, jadi ini area ini kan garasi nih nanti rencananya. Itu teras depan dan ruang tamu, dan satu kamar depan ini nanti itu dibangun di tahap kedua ya. Jadi nggak sekaligus dikarenakan budget kita yang terbatas. Oke, kita lihat. Nah, teman-teman, ini nanti untuk dindingnya kita pakai hebel ya. Ini hebel ukuran 10 ya. Ini lebarnya 10 mili, 10 mili, maaf 10 cm. Ini hebel 10 cm. Kita pakai hebel. Ini kita baru belanja 6 kubik ya. Nah, untuk pembelajaran material sendiri itu, kalau emang teman-teman yang dananya terbatas, yang kondisi keuangannya
nggak jelas seperti saya ini, seperti keluarga kita ini yang dimana nggak punya gaji bulanan. Nah, coba deh cari material atau pangkalan pasir yang jual kebutuhan bangunan yang bisa naruh barang di tempat mereka. Jadi contohnya kita nih, nah ini kan kita mau mulai lagi tuh pembangunan itu tanggal 24 April ya 2024 pada hari Rabu. Nah sedangkan kita sudah beli barang ini tuh dari bulan Januari dan Februari, dari mulai besi, hebel, mortarnya juga, semen, itu kita belanja tuh dari bulan Januari atau Februari yang lalu. Dan kita nego tuh, apakah mungkin jika kita beli pada saat itu dan dikirimnya 3 bulan kemudian, dan dari semua toko bangunan yang kita datangi, ada juga ternyata yang bersedia untuk menerima. Kalau standar kan rata-rata mereka sanggupnya hanya seminggu ya, tapi ada juga yang ternyata sanggup tuh 3 bulan. Nah kita beli bulan Januari dan dikirimnya tuh baru 1 atau 2 hari yang lalu. Nah ini perakitannya, dan kita, nah ini untuk kolomnya, bukan kolom, maaf, itu untuk seluk bawahnya nih, ini 20 cm kali 10. Nah dan kita menggunakan 6 batang besi ya, standarnya sih 4, tapi kita pengen ya mungkin lebih bagus lah, dibuatlah 6 batang besi. Nah jadi buat teman-teman jangan terlalu pelit-pelit lah untuk besi ya, karena ini struktur ini penting banget untuk ketahanan bangunan ya. Kalau dinding kan dia hanya pemisah antar ruangan ya, tapi bangunan itu kokoh karena strukturnya yang bagus. Jadi kalau misalnya punya dana lebih, kalau bisa beli besi yang ukuran 13 tuh lebih bagus, 13 atau mungkin 16 tuh keren banget tuh, aman dah. Oh ya, untuk kemudian untuk, nah ini ring behelnya ya, ini cincinnya, ini kita beli jadi nih. Ini bisa beli di toko-toko besi, di material juga ada, tapi ini kita beli di tempat kelas besi ya. Nah, ini untuk tihang ukurannya 10 kali 15. Nah ini pada saat itu ini besinya ukuran 6 mili ya, 6 mili full. Harganya itu satu ringnya ini dia 2000 ya. Kalau untuk yang seluk ini dia satu cincinnya ini dia 2500. Kalau seluk kan ukurannya 10-20, kalau untuk tiang nanti 10 kali 15. Dan kita ini membelinya masing-masing 350 cincin ya. Nah, kenapa kita beli jadi ya, supaya pengerjaannya lebih cepat lah. Kalau beli jadi kan kasarnya kita bisa beli kapan aja, dan ini penyimpanannya juga nggak makan tempat ya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau stok di rumah, juga di rumah kontrakan atau di rumah orang tua, dia nggak mengganggu sebenarnya. Mau 500 piece bahkan mau 1000 juga nggak terlalu memerlukan space yang banyak. Nah, jadi bisa dicicil lah kasarnya, bisa tiap bulan beli 100, tiap bulan 100 kan lumayan tuh. Nah ini untuk mortarnya, ini mortarnya, kalau hitungan mortar yang hijau ya, itu yang hijau kuning tuh mortar, itu untuk lem perekat si hebelnya. Nah hitungannya mudah. Jadi kalau teman-teman beli hebel 12 kubik, nah berarti mortarnya 12. Jadi satu karung mortar MU ini sama dengan 1 kubik hebel hitungannya. Mudah banget hitungnya. Nah, kita pakai semen padang saat ini nih, karena stoknya kemarin ada yang semen padang yang 50 kilo yang kita beli, semen padang 50 kilo. Nah ini teman-teman, ini yang kerjanya ada 2 ya, jadi menyesuaikan budget aja lah. Ini 2 sedang merakit untuk pembuatan seluk dan tiang. Ya,
Doakan ya teman-teman supaya lancar, dananya cukup, jiwa raganya sehat, dan waktunya mendukung, cuaca mendukung, nggak hujan. Oke, kita lihat pasirnya sekarang nih. Nah, ini satu truk pasir ya teman-teman. Ini ya kira-kira 3 kubik lah. Satu truk itu hampir 3 kubik. Ini kita beli pasir yang Cimangkok ya. Kalau di Bogor ini, Bogor, Sukabumi, Jabotabek lah mungkin ya. Itu yang terkenal tuh pasir Cimangkok. Nah, ini bagus untuk keperluan ngecor segala macam, bikin fondasi, bikin tiang. Ini bagus. Sebenarnya kebetulan kita dapatnya yang agak kasar, harusnya agak sedikit halus, tapi it's okay lah, nggak apa-apa kata si tukangnya. Ini kita kalau pasir belinya mendadak ya, jadi nggak stok juga gitu, karena pangkalan tuh nggak mau biasanya. Nah, ini satu truknya itu bervariasi ya, mungkin tiap daerah berbeda. Nah, ini hebelnya sebagian di sini, sebagian di sana. Oke teman-teman, semoga menginspirasi, semoga bermanfaat, dan doakan semoga rumah kami segera selesai, segera bisa ditempati nanti. Mungkin ya insya Allah tahun ini ya, tahun 2024 rencananya kami mulai pindah ke rumah baru ini, jadi nggak tinggal lagi di rumah kontrakan. Minta doanya teman-teman semoga dilancarkan ya. Dan untuk teman-teman yang mungkin saat ini masih bercita-cita, berkeinginan, bercita-cita, atau mungkin masih bermimpi untuk mempunyai rumah idaman, kami juga doakan semoga segera terkabul ya. Insya Allah teman-teman, ketika kita sudah memiliki niat pasti ada jalannya ya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Dadah.